Berdoa bagi para pemimpin dunia. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. 1 Timotius 2 ayat 1-2. Peristiwa itu muncul di berita beberapa waktu lalu, bagaimana seorang pria mencekik anaknya yang berusia 4 tahun di bak mandi hingga mati. Setelah membunuhnya, dia berteriak sambil menangis, "Aku tidak tahu kenapa aku melakukannya." Tentu saja dia masuk penjara karena hal itu. Dengan kata-katanya dia berkata, "Aku merasakan suatu kekuatan di luar diriku dan aku mencekik anak laki-lakiku sendiri." Kemudian diberitakan ada seorang anak laki-laki usia 16 tahun yang berjalan masuk ke rumahnya, membunuh ibu dan ayahnya dengan senapan. Dia hanya berdiri di sana sambil terheran-heran. Dia berkata dia tidak tahu kenapa ia melakukannya. Engkau sedang berbicara tentang anak-anak lelaki dan perempuan, para pria dan wanita, para suami dan istri, para ayah dan ibu dari neraka. Kenapa mereka berasal dari neraka? Karena mereka dikuasai oleh iblis. Roh jahat telah memasuki mereka untuk melakukan perbuatan keji tersebut. Itulah sebabnya Tuhan berkata pada kita untuk berdoa bagi para pemimpin, sebab mereka tidak luput dari pengaruh jahat seperti itu. Engkau harus berdoa bagi mereka, sebab roh jahat bisa masuk ke dalam diri mereka. Alkitab mengatakan pada kita dalam Lukas 22 ayat 3 bahwa roh jahat masuk ke dalam diri Yudas Iskariot. Ketika hal itu terjadi, dia pergi dari tempat Yesus dan para murid berada, pergi kepada kepala para imam untuk mematangkan kesepakatan untuk mengkhianati Yesus, anak Allah. Ketika Yudas melihat Yesus tergantung di kayu salib, dia berpikir Yesus akan secara ajaib turun dari kayu salib itu, tetapi dia tidak melakukannya. Matius 27 ayat 3-5 mengatakan pada kita, pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Apa yang diceritakan kepadamu dari peristiwa itu? Setan yang membuatnya melakukan hal itu. Hal itulah yang terjadi pada beberapa pemimpin hari ini. Mereka mengambil langkah-langkah yang merugikan, merusak dan membahayakan bangsa, masyarakat, bisnis dan sistem yang ada. Engkau mungkin berkata, "Aku mempercayai pemimpinku," tetapi mereka bisa dipengaruhi dan dikuasai oleh kuasa-kuasa jahat ini untuk menandatangani kebijakan-kebijakan atau melakukan hal-hal tercela yang tak pernah mereka rencanakan untuk dilakukan. Karena itu kita harus berdoa bagi mereka. Doakan agar mereka memiliki kehendak, keinginan, dan keberanian untuk melakukan apa yang benar daripada melakukan tekanan-tekanan dan menolak untuk menyerah pada korupsi dan pengaruh negatif. Perlu juga berdoa untuk menyingkirkan mereka yang memaksakan agenda-agenda yang egois atau berasal dari setan yang merugikan masyarakat. Terlebih penting berdoalah bagi keselamatan banyak orang dan para pemimpin. Mari kita berdoa. Bapa yang terkasih, aku berdoa untuk para pemimpinku hari ini, supaya hikmat dan pengertian dikaruniakan pada mereka untuk memimpin sesuai dengan kehendak dan rencana ilahi-Mu, dan untuk membuat keputusan-keputusan yang benar yang menguntungkan masyarakat dan menyebabkan damai dan kemakmuran dinyatakan di dalam nama Yesus. Amin.